Setelah memerintahkan Song Yi untuk melenyapkan semua iblis yang telah melihat metodenya, Feng Tianxing pergi. Bagian dari kerjasama dengan Song Yi telah berakhir, dan sisanya secara alami menangani masalah di pihak Jia Luo. Faktanya, Jia Luo adalah satu-satunya keberadaan di dunia ini yang secara langsung dapat mempengaruhi hidup dan mati Feng Tianxing. Statusnya sangat tinggi, kekuatannya sangat kuat, dan dia memiliki kekuatan terkuat di antara iblis saat ini, bukan salah satunya. Selain itu, Jia Luo juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh iblis lain. Dia tahu betapa berbahayanya dia. Pada hari-hari ketika dia magang menjadi guru, Feng Tianxing mengintip ke seluruh celana dalam Jia Luo, dan Jia Luo tidak menyerah. Meskipun dia tidak melihat semuanya dengan jelas, mengingat statusnya saat itu, dia sudah memberikan perhatian khusus padanya. Pada titik ini, Jia Luo harus memberinya jawaban yang memuaskan. Dengan kata lain, biarkan dia memberikan jawaban yang sempurna. Kembali ke kamp U200B. U200B melihat iblis yang tercengang. Feng Tianxing menoleh dan melihat bahwa kota sebelumnya telah runtuh, dan tidak ada iblis yang menyerbu ke kota yang selamat. Beberapa orang yang beruntung berdiri di sana dengan ketakutan yang berkepanjangan, seolah-olah mereka khawatir tentang perubahan mendadak tanah di bawah kaki mereka. Feng Tianxing sangat menyadari alasan dari semua ini, tetapi dia perlu mengungkapkan tujuannya lebih banyak lagi. Jika tidak, setan-setan ini akan mati sia-sia. Ditanyakan di depan setan yang diselamatkan olehnya. Apa yang terjadi? Di mana kalian dari garda depan? Setan itu memandang Feng Tianxing dengan gemetar, dan tiba-tiba lututnya melunak dan dia berlutut di tanah. Tuan Raja Iblis Hui Zhenwu, kami jatuh ke dalam perangkap, dan hanya sedikit dari kami yang selamat. Feng Tianxing terkekeh. Tentu saja aku tahu. Aku memperhatikan situasi di pihakmu ketika aku bertarung melawan iblis. Sayangnya, jika kamu baru saja datang ke sini, kamu mungkin masih memiliki harapan untuk memecahkan permainan. Hanya saja setelah beberapa bulan ini, aku benar-benar kepadamu mereka melihat ke atas. Benar saja, mereka adalah sekelompok sampah. Jika mereka adalah bawahanku, bahkan jika mereka dibiarkan di sana selama 10 tahun, mereka tidak akan mengendur dalam kultivasi mereka. Lagi pula kamu bukan bawahanku, tidak masalah, tidak peduli. Ini sudah keadaan terbaik yang bisa kamu lakukan. Dan aku tidak akan menyalahkanmu kali ini. Apa yang dikatakan Feng Tianxing membuat para iblis yang hadir menundukkan kepala karena malu. Memang, latihan mereka mulai mengendur selama periode ini, karena mereka tidak merasa terancam di mana-mana. Bahkan kehidupan sehari-hari mulai menjadi remeh dan membosankan. Tapi sekarang, dengan tamparan di wajah, mereka membangunkan mereka sepenuhnya. Pada saat ini, mereka tahu bahwa tempat ini bukanlah penyerahan Feng Tianxing pada nasibnya dan tidak lagi menjadi tempat bagi orang tua, tetapi perbatasan berbahaya di mana perang dapat pecah kapan saja. Bahayanya hanya akan lebih sulit dan lebih tersembunyi daripada saat kita berada di jalan raya. Melihat iblis hampir menyelesaikan refleksi mereka, Feng Tianxing diam-diam mengirim pesan suara ke Kakyu, menyuruhnya bergegas kembali dari belakang. Saat berakting, Anda harus berakting dengan baik. Kakyu buru-buru muncul dan memberitahu perintah Jia Luo secara lengkap. Feng Tianxing mengerutkan kening. Apa maksud Galo? Kakyu setuju. Tuan Zhenwu Raja Iblis, mengapa kita tidak memberontak? Tidak apa-apa bagi Jia Luo untuk memaksa kita melakukan sesuatu, dan sekarang dia meminta guru untuk menghukum kita. Jika kita tidak memberontak, kita akan mati jika kita kembali. Tanda seru. 500.000 pasukan iblis hanya untuk menemukanmu kembali. Itu terlalu banyak. Utusan baru saja mengatakan bahwa jika kamu tidak kembali, mereka berhak membunuhmu di tempat. Feng Tianxing mengerutkan kening, dan melihat kembali ke kota yang baru saja direbut, lalu ke setan di belakangnya, dan utusan Jia Luo yang dikirim oleh Kakyu di kejauhan. Pada saat itu, Feng Tianxing menafsirkan keterikatan itu dengan jelas. Menginjak keras, Feng Tianxing melemparkan senjata di tangannya ke tanah dengan paksa, merobohkan pohon di sampingnya dengan satu pukulan, dan mengatupkan giginya. Sialan Jia Luo. Mengapa itu terjadi ketika aku baru saja merebut kota? Tidakkah dia tahu bahwa orang-orang di luar medan perang tidak ikut serta dalam urusan di medan perang? Aku kehilangan begitu banyak tenaga, tapi pada akhirnya aku tidak memberi Song Yi apa-apa. Pukulan lain merobohkan akar dan pohon, dan Presiden Feng Tian menghela napas, seolah-olah dia sudah tenang. Secara kebetulan, ini juga saat utusan Galo tiba di depannya. Begitu, tentara mundur. Kakyu, ikuti aku untuk melapor ke Jia Luo. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing menoleh ke belakang lagi, dan menghela nafas pada bendera yang telah ditanam di kota. 30.000 elit iblis telah merencanakan selama beberapa bulan, tetapi pada saat ini, semua upaya sebelumnya sia-sia. Jia Luo, jangan menyesalinya di masa depan. Kembali dengan pasukan yang kuat. 2 hari kemudian, Feng Tianxing kembali ke kota dan mengirim seseorang untuk memukimkan kembali anak buahnya. Feng Tianxing membawa Kakyu melewati celah angkasa dan muncul kembali di luar aula Jia Luo. Begitu iblis di sekitarnya melihat Feng Tianxing, mereka segera mengerumuni,
Ambil. Tuan Jialuo punya perintah. Bawa Raja Iblis Zenmu dan bawa dia ke depan istana. Kumpulkan tim segera. Raja Iblis Zenmu tidak mudah untuk dihadapi. Melihat iblis di depannya seperti pertunjukan monyet, wajah Feng Tianxing menjadi gelap, dan energi iblis yang suram meluap. Feng Tianxing melotot marah dan mengepalkan tinjunya. Aku kembali hari ini untuk mencari masalah dengan Patwa Galona. Keluar dari sini. Raungan, seperti gelombang yang mengamuk, secara langsung menekan teriakan setan-setan yang berisik ini. Di bawah tekanan momentum Feng Tianxing, setan-setan ini membeku di tempat seolah-olah mereka telah melihat musuh alami, tidak berani bergerak. Setelah melakukan ini, Feng Tianxing mengangkat kaki ke udara, dan dalam beberapa tarikan napas, dia telah menembus pertahanan lingkaran sihir yang dibuat oleh Jialuo, dan tubuhnya melayang di tengah aula. Jialuo melirik Feng Tianxing yang suram, lalu ke setan di sekitarnya, dan kembali ke meja, menghentikan diskusi mereka. Aku dengar Tianxing, kamu telah ditempatkan di luar selama beberapa bulan, dan kamu tidak pernah berkonfrontasi dengan Song Yi. Feng Tianxing mencibir. Jika kamu bergerak seperti kelinci, jika kamu tidak bergerak, itu seperti gunung. Aku memiliki 100.000 setan di bawah komandoku. Kamu berharap aku membawa orang-orangku untuk membunuhmu di sarang Song Yi, kan? Jika kamu ingin membunuhku, cepatlah, jangan terlalu agresif. Aku menyuruhmu melakukannya dengan cepat. Biarkan iblis di seluruh dunia melihat baik-baik bagaimana kamu, Jialuo, membunuh keledai itu. Raungan keras ini bisa digambarkan sebagai baskom berisi air es yang dituangkan langsung ke kepala Jialuo, yang membuat Jialuo, yang sudah dibuat bingung oleh kekuatannya, tiba-tiba sedikit sadar. Memang, anak Feng Tianxing ini memiliki niat buruk, tetapi apakah sekarang saatnya untuk membunuhnya? Tentu saja tidak. Struktur kekuasaan di bawahnya belum diubah, dan jika dia melakukannya sekarang, dia akan mengubah mejanya sendiri. Mengambil 10.000 langkah mundur lagi. Bahkan jika dia memiliki bukti yang tak terhitung jumlahnya di tangannya bahwa Feng Tianxing menentangnya, apa yang dipikirkan oleh iblis di dunia? Feng Tianxing mengikuti permintaannya. Apakah dia ditempatkan di perbatasan Songtian, atau dia diperintahkan untuk kembali sekarang? Siapa yang bisa menyalahkan kesetiaan ini? Fermentasi materi saat ini hanya akan merugikannya.